Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast gue bersama Asep Umus di Hanal Bantani. Kembali dalam segmen selanjutnya, menelusuri berbagai sejarah, mitos, legenda, hingga story, untuk membuat sebuah inspirasi bagi semua orang yang akan memotivasi Anda semuanya. Segmen malam ini kami mengundang seorang bintang tamu yang banyak pengalamannya mengenai dunia pekerjaan, perantauan, hingga mancanegara. Ya, kita sebut dengan Bang Inal. Ya, selamat malam Bang Inal. Selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, tentunya segmen kali ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan yang mengenai dunia perantauan dari Indonesia menuju Korea. Berapa tahun lamanya, ya tentunya banyak pengalaman yang akan diberikan pada malam ini. Ya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, mengapa Anda rela meninggalkan tanah kelahiran demi mencari? Saya rela meninggalkan tanah kelahiran. Iya. Yang pertama, awal mulanya saya ceritain ya tentang asal mulanya kenapa saya itu bisa bekerja di luar negeri. Iya. Pertama, motivasi dari orang tua. Iya. Dan awalnya itu bermula dari sekedar iseng duduk di kedai kopi, Iya. terus bercerita yang notabene orang tua saya itu mengeluarkan statement seperti ini. Kamu tahu nggak, zaman sekarang orang udah bisa malam itu makan di Amerika, paginya mandi di Singapura, dan besok harinya udah nyampe lagi di Indonesia. Iya. Itu statement awal yang membuat saya itu berpikir, kok bisa ya? Iya. Dan awal kenapa saya juga berpikir solusinya begitu. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya berpikir, apa ada mungkin hal yang seperti itu dalam melakukan sesuatu itu dalam satu hari bisa berkeliling dunia? Iya. Secara realitas saya mikir, apa ya? Dan itu juga yang jadi pertanyaan di kehidupan saya. Hal apa yang saya harus lakuin supaya saya itu bisa melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua saya? Live ya. Jadi dengan hal yang tersebut timbullah satu pemikiran buat saya itu cara yang efektif untuk luar negeri, mungkin caranya untuk dengan cara bekerja di kapal yang notabene bekerja sambil liburan. Awal mulanya juga saya itu nggak pernah kepikiran untuk kerja di kapal. Ketika awal saya itu sebenarnya pengen jadi wira swasta karena latar belakang keluarga yang mungkin seluruhnya hampir wira swasta. Tapi saya berpikir juga mungkin dengan cara saya ke sana itu mungkin lebih memudahkan, lebih cepat untuk saya itu mendapatkan modal dengan cara mandiri. Jadi secara nggak langsung waktu itu saya mencoba dan dapat informasi dari guru saya waktu saya zaman SMA ada pembukaan sekolah kedinasan. Pertama itu saya nggak ngerti apa itu maksud dari sekolah kedinasan. Yang awalnya saya anak pulau, yang nggak ngerti apa-apa. Coba saat itu lagi ngetren-ngetrennya warnet. Iya. Iya, jangan gangguan. Jadi saya sambil waktu itu lagi booming-boomingnya Counter Strike, Point Blank, yang notabene hanya untuk game. Nah, saya mencoba searching di situ apa sih sekolah kedinasan. Jadi waktu itu saya coba melihat ini loh sekolah kedinasan itu spesifiknya seperti ini loh. Saya pelajari, dan yang paling pertama itu yang buat saya menarik untuk sekolah kedinasan itu bukan karena basicnya apa, nanti kerjanya bagaimana, saya itu nggak ngerti soal itu pertama. Di awal mulai itu yang paling saya lihat itu sekolah ini gratis loh. Iya, kapan lagi? Ya, saya mikirnya mungkin walaupun mungkin dengan seleksinya luar biasa ketatnya, tapi saya mikir kalau Allah udah berkehendak ada yang mungkin. Makanya saya berani diri untuk mencoba. Memang sih waktu pertama saya sempat gagal di pusat. Terus kebetulan saya coba lagi untuk di daerah, alhamdulillah saya lulus.